Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget kita minggu ini ketemu lagi di Nurina Talk Talk. Masih membahas topik minggu lalu, kali ini kita juga akan terus membahas, enggak terus-terusan sih, cuma terakhir minggu ini aja ya, tentang bestiku kekasihku. Episode berapa? 39. Jangan lupa di episode 38 minggu lalu sama 39 minggu ini masih akan ada giveaway untuk teman-teman semua ya. Udah tahu caranya kan? Di episode minggu lalu ada kok. Tapi kalau misalnya nggak ingat gimana caranya atau baru nonton episode ini, nggak apa-apa. Nanti akan ada announcement-nya lagi, ada pengumumannya lagi ya. Kapan? Di menit keberapa? Tunggu aja ya. Oke, kita akan membahas tentang bestiku kekasihku. Kenapa sih ada satu orang itu bersahabat dengan lawan jenis? Nah, biasanya kan sahabat itu cewek sama cewek, cowok sama cowok, udah itu aja. Nah, tapi kenapa ada orang yang laki-laki bisa sahabatan sama perempuan, yang perempuan bisa sahabatan sama laki-laki? Kenapa? Nah, saya harus nanya sama diri saya sendiri nih, kenapa? Hai, kenapa? Karena saya dari dulu sampai sekarang, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya itu kebanyakan laki-laki. Kenapa bisa begitu? Kita bahas sekarang poin kelima dari sekian. Dari banyak banget yang akan saya bahas ya. Kalau 1 sama 4-nya udah minggu lalu ya kan, udah kita bahas minggu lalu. Kalau misalnya pengen tahu atau lupa 1 sampai 4-nya apa, nonton aja yang episode minggu lalu ya. Oke, sekarang poin kelima, kenapa bisa terjadi persahabatan antara lawan jenis, antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Yaitu karena poinnya kelima nih, karena segala hal diceritakan satu sama lain. Ini gue banget nih ya. Ya, teman-teman gimana sih kalau misalnya kita sudah sahabatan gitu kan? Entah sama siapa, sama seseorang lah gitu. Itu kan kita pasti akan jauh lebih banyak bercerita sama dia, kita akan jauh lebih banyak berdiskusi, banyak curhat sama dia dibanding teman-teman kita yang lain kan. Dan kalau saya sih ya, kalau saya itu lebih suka curhat sama sahabat saya yang laki-laki adalah karena my secret stays put. My secret nggak kemana-mana, di dia saja, sudah cukup, nggak kemana-mana. Tapi sayangnya saya baru menyadari itu setelah beberapa lama gitu. Saya pikir dulu kalau saya curhat sama seseorang, laki-laki atau perempuan, ya udah cerita saya nggak akan kemana-mana lagi gitu. Tapi ternyata saya salah ya. Dulu tuh pernah saya curhat sama seseorang yang saya pikir dia adalah sahabat saya gitu kan, padahal nggak tahu ya dia itu perempuan gitu kan. Saya cerita sama dia, saya curhat sama dia begini begini begitu, tapi besoknya, the very next day, ketika saya waktu itu zaman kerja apa kuliah saya lupa deh, pokoknya saya sampai kampus atau sampai kantor lupa, waktu itu zaman kapan gitu ya, tiba-tiba teman-teman perempuan yang lain tuh lagi pada ngumpul, tiba-tiba diem dan bubar. Curiga gak sih kalau kita digituin? Ini kenapa nih bubar, gue datang nih gitu kan. Terus ternyata nggak lama kemudian saya dengar tuh, saya lagi diem gitu, saya lagi ngapain gitu, saya dengar di belakang saya banyak, itu kan yang itu kemarin, itu kan begini begini begini. Loh, itu kayaknya yang diceritain sama dia itu baru gue omongin deh kemarin malam sama sama sahabat saya yang saya pikir sahabat saya. Loh, kenapa dia bisa tahu? Gitu. Ya. Itulah makanya saya jauh lebih nyaman, saya lebih suka bersahabat sama lawan jenis, sama laki-laki. Karena ya udah, cerita saya akan sampai kapan akan ada di dalam dia terus gitu, nggak bakal keluar-keluar yang lain kemana-mana lagi gitu. Tapi jangan salah, banyak kok perempuan yang bisa dijadikan sahabat, yang kalau kamu cerita ke dia
dia juga akan nggak kemana-manain. Dia nggak akan ember ke yang lain. Banyak kok ya. Saya juga punya kayak begitu, tapi kebanyakan yang sahabat saya yang seperti itu perempuan ada, tapi yang lebih banyak lagi laki-laki gitu ya. Saya bacain dulu. Sebagai sahabat rasanya tidak ada lagi rahasia di antara kalian. Benar banget. Baik kamu bersahabat dengan sesama jenis maupun lawan jenis, pasti semuanya diceritain, termasuk tentang keluarga, mimpi-mimpi, kerjaan, ya kan. Tapi bedanya cerita sama sahabat sesama cewek atau sesama cowok agak beda gitu, nggak membawa akibat lebih jauh. Sementara kalau kita menceritakannya kepada lawan jenis itu somehow perasaan kita lebih dalam ya, lebih dalam, lebih enak, lebih enteng gitu kan. Lagi pula rasanya lebih mudah. Ahai, buat para jomblo di luar sana dengarkan. Rasanya lebih mudah menjalin hubungan cinta dengan orang yang dikenal luar dalam ketimbang sekedar permukaan. Apakah itu betul? Betul, ya kan? Tidak ada lagi yang disembunyikan. Bener, ya kan? Kalau sama sahabat lawan jenis tuh semuanya kayaknya diceritain aman gitu. Rahasia kita aman sama dia, ya kan? Kalian seolah-olah sudah mengenal jauh lebih lama dari yang sebenarnya. Iya sih, bener sih. Kalau sama nggak tahu ya, kalau saya sih sama sahabat laki tuh lebih terbuka, lebih enak cerita, lebih nyaman aja gitu. Walaupun ada ya sahabat perempuan saya, ya kan? Itu adalah nomor 5. Yang keenam adalah mana ini? Rasa nggak rela bila sahabat dipermainkan lawan jenis. Hah, gue banget. Bukan saya yang nggak rela ya, tapi saya yang sering di dimainin sama sama gebetan-gebetan itu. Alah, kasihan amat dimainin. Oke, saya bacain dulu ya sebelum saya cerita ya. Sahabat lawan jenis cenderung lebih protektif daripada sesama lawan gimana sih? Lawan jenis cenderung lebih protektif daripada sahabat sesama jenis. Nah, ya betul. Terutama saat kamu diganggu atau disakiti oleh lawan jenis. Sahabatmu pasti merasa ada kewajiban buat pasang badan, apalagi jika kamu cewek dan sahabatmu cowok. Kan baru mau cerita. Nalurinya buat melindungimu seketika terbangkitkan. Gitu. Ibaratnya orang yang hendak macam-macam padamu harus menghadapinya dia, menghadapi dia dulu kalau berani, gitu ya. Kebayangan ya, kebayangkan jadi rasanya waktu itu. Jadi saya yang punya banyak sahabat cowok, gitu. Jadi kalau ada cowok ya orang lain yang naksir-naksir gitu, wah disaring dulu sama mereka. Disaring dulu, dites dulu satu-satu sama mereka gitu ya. Kita ya kalau misalnya teman-teman dengar atau nonton episode minggu lalu, teman-teman pasti akan tahu bagaimana teman sahabat-sahabat saya itu melindungi saya dari para cowok-cowok gebetan-gebetan atau orang-orang yang suka sama saya dulu gitu kan ya. Nah, terus lama-lama kamu tersanjung sama sikapnya. Di sisi lain, dia juga sulit membedakan antara protektif sebagai sahabat atau dia cemburu sama gebetan kamu atau orang yang naksir sama kamu, ya kan? Di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian berubah lebih kikuk daripada biasanya. Itulah tanda kalian sudah jatuh cinta. Ya, tapi mohon maaf kalau bagian itunya, bagian jatuh cinta sama sahabat, kalau di saya enggak ya. Bagian kikuknya enggak ya. Tapi kalau dilindungi, ya. Saya pernah banget waktu itu ada, biasalah, ya kan. Saya sih nggak ngerasa apa-apa ya sama seseorang ini ya, sama seseorang di luar persahabatan kita ini ya. Tapi dia terus ngedeketin, ngedeketin, ngedeketin. Tiba-tiba sahabat saya tuh ada yang bilang, udah lo nggak usah ini lagi, nggak usah deketin dia lagi. Kalau dia ngajak ngobrol, ngajak telepon segala macam, nggak usah diiniin, nggak usah diladenin. Udah, gue nggak suka kayak begini-begini. Dia tuh orangnya begini-begini, diceritain panjang lebar sama dia. Nah, kebayangkan ya, kebayangkannya gimana enaknya bersahabat sama
lawan jenis nenek, sampai sedetil itu mereka melindungi kita sebagai sahabat ya, bukan sebagai gebetan. Tapi itu tadi yang seperti saya bacain tadi, kalau misalnya beda-beda orang sih ya, tapi kalau misalnya mereka tuh dari pengen melindungi sebagai sahabat, terus lama-kelamaan pengen melindungi sebagai seorang kekasih, beda cerita ya. Mudah-mudahan terjadi sama kamu dan kamu nyaman dengan itu ya. Oke, yang ketujuh adalah paling tulus ikut bahagia atau ikut sedih. Betul sekali. Yang namanya sahabat, mau laki atau perempuan, mau sesama jenis atau lawan jenis, itu memang harus seperti itu ya. Tulus, kita bersahabat tulus tanpa ada pamrih, tanpa ada kemarin gue begini kenapa lo begitu, kenapa lo nggak ngebales. Nggak ada, sahabat nggak ada kayak gitu. Kan dulu gue udah baik-baikin lo, kan dulu gue udah begini, kenapa sekarang lo jahat mau gue? Nggak, sahabat nggak ada yang begitu teman-teman ya. Kalau kamu masih punya sahabatnya kayak gitu, berarti he or she is not your best friend ya, dia bukan sahabat kamu. Oke, bacain lagi. Sahabat sesama jenis tentu juga tulus, pasti tulus gitu. Tapi merayakan suatu kebahagiaan berdua saja dengan sahabat lawan jenis bakal memunculkan getaran yang berbeda di hati. Ah, really? Bagaimanapun juga kalian sudah sama-sama dewasa, bukan anak-anak yang masih terlalu polos. Empatinya ketika kamu kesusahan juga sama kuatnya dengan kebahagiaan saat melihatmu senang. Ya, demikian juga rasa ikut sedihmu atas penderitaannya dapat menimbulkan rasa sayang dan keinginan membersamai secara intensif. Wah, kalian sangat peduli satu sama lain, seolah-olah satu jiwa dalam dua tubuh berbeda. Dalam sekali ini. Tapi beneran sih yang namanya sahabat itu ya. Sebahagia itu dia melihat kita bahagia, sesedih itu kalau dia melihat kita sedih. Gak usah jauh-jauh. Seperti saya udah bilang tadi ya, sahabat saya kebanyakan laki-laki, dia udah tahu banget gitu bagaimana saya juga udah tahu banget bagaimana dia. Tetapi waktu itu situasinya adalah saya mau nikah, ya kan? Dia tahu tuh story saya sebelum saya ketemu sama calon suami saya, waktu itu storynya begini, dia tahu banget gitu. Nah, pada saat saya mau menikah, dia itu bilang ke sahabat saya yang lain, dan saya juga tahunya dari sahabat saya satunya, bahwa dia bilang gini, jadi dia begitu tahu berita saya mau nikah, dia bilang gini, gila ya, si ini mau menikah, saya maksudnya, si Nurina mau nikah. Alhamdulillah, gila, gue seneng banget dikawin, gue seneng banget dia ketemu jodoh. Bayangkan, sesumringah itu dia mendengar kabar bahwa saya mau menikah. Ya, itu adalah namanya sahabat. Meskipun lawan jenis, yang kata orang nggak mungkin lu bisa sahabatan lawan jenis, tapi ternyata saya bisa tuh, ya. Dan nggak lama kemudian, setelah saya menikah, dia juga menikah. Nah, itu namanya sahabat. Kan? Dan hubungan persahabatan kita alhamdulillah masih terjalin dengan baik sampai saat ini. Ya. Iya, saya dimarahin terus dari tadi, ngomong terus nggak habis-habis. Nih, kita balik lagi ke giveaway ya, karena karena episode ini adalah episode ke-39. Pengen tahu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ini dia. Yuk, ding 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 ding. Giveaway spesial episode 38 dan 39. Subscribe channel Nurina Miriam, like video episode 38 dan 39, komen mau giveaway di episode 38 dan 39, screenshot bukti nomor 1, 2, 3 beserta nama dan alamat lengkap dengan kode pos dan kirim lewat DM Instagram @nurinamiriam. Pemenang diumumkan di episode 40 dan paket senilai 300.000 akan dikirimkan ke alamat maksimal tanggal 31 Juli 2024. Ikutan ya, aku tunggu. Tada, saya lagi nih.
Nurina lagi di sini. Kita mau tok-tok atau nerusin cok-cok kita tentang dari besti jadi kekasih. Kita udah poin berapa ya? Aduh, ngelamaan breaknya saya sampai lupa. Oh, oke, dua lagi berarti dua poin lagi yang akan saya tok-tok di apa namanya di episode ke-39 ini. Poin ke-8 adalah tiada ekspektasi di awal membuat hubungan ringan dijalani. Oh ya, ya namanya juga bersahabatan. Sahabat itu kan tadinya kan biasa sebagai teman ya. Teman kan nggak ada komitmen apa-apa di depan. Ya, kita sering sering bertemu, kita sering mengerjakan sesuatu sama-sama, kita sering apa namanya mungkin sering kemana-mana sama-sama gitu. Jadi kan nggak ada komitmen apa-apa, tidak ada ekspektasi apa-apa di depan, membuat hubungan ringan dijalani. Iya benar, kita berteman aja, ringan, enteng, gitu ya. Lu mau gimana, gue mau gimana, tenang aja, nggak ada ekspektasi apapun, nggak ada harapan berlebihan apapun ya. Namanya juga temenan ya dari awalnya kan ya. Saya bacain dulu. Perjalanan hubungan kalian dari kenalan baru menjadi teman biasa sampai bersahabat terjadi secara alami, secara natural. Nggak ada target apapun, bahkan kalian nggak pernah menyangka bakal bersahabat. Ya, benar banget, sahabat tuh nggak mungkin dari awal, kita sahabatan yuk, nggak mungkin gitu kan. Kita pasti temenan dulu, gitu, kenalan dulu biasa, temenan dulu biasa, gitu. Boleh jadi dahulu kamu tampak menyebalkan boleh jadi dia dulu tampak menyebalkan di matamu. Iya banget, wah saya banget. Tadi saya nggak nanti ceritanya ya. Tapi setelah mengenal lebih lama, ternyata kalian merasa cocok sehingga menjadi sepasang sahabat. Sementara itu, hubungan asmara jarang semengalir semulus ini. Semua usaha pendekatan dilakukan dengan usaha. Iya, beda ya. Antara PDKT menjadi kekasih sama pertemanan biasa, beda ya. Hanya momen jatuh cintanya saja yang tidak direncanakan. Begitu sudah masuk fase PDKT, kamu terbebani oleh segudang ekspektasi. Inti harapanmu adalah bahagia bersamanya selamanya. Iyalah, kalau kalau dari sininya udah aduh gue pengen jadi pacar dia, gue pengen hidup bahagia sama dia, tapi tiba-tiba dia nggak mau, wah itu kan terbebani banget ya. Beda kalau misalnya dari awalnya sudah temenan, sudah sahabatan, ya kan? Tingginya angan-angan ini kerap membuatmu kecewa berat dalam hubungan cinta. Sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi ketika kamu bersahabat. Ia menjadi tampak lebih sempurna daripada semua gebetan atau mantan pacarmu. Ya, ini saya mau ceritain dulu nih yang tadi katanya kamu tampak menyebalkan di matanya atau dia tampak menyebalkan di matamu pada saat awal-awal kamu berteman. Saya pernah punya teman tiba-tiba ngomong gini. Kita lagi ngapain waktu itu ya? Kita lagi ngobrol biasa gitu kan ya. Terus tiba-tiba dia bilang gini, dulu lu tahu nggak apa nih? Dulu gue pikir lu tuh gue nggak suka banget ngeliat lu dulu gitu katanya. Kenapa? Ya lu galak banget, judes banget tampang lu. Wah, ini anak nih pasti ini nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak main asik nih. Kata dia gitu kan. Judes banget emang muka lu katanya gitu. Tapi begitu udah lama ditemenin di apa namanya bareng-bareng, ya lu gini doang anaknya sambil pala sini gini. Ya habis gimana ya, yang namanya cetakan cetakan muka dari Allah Subhanahu Wa Taala kan nggak bisa saya ganti-ganti muka saya begini. Kalau saya ngomong mungkin saya senyum, tapi kalau saya udah diem gitu, nggak ngomong, wah itu pasti seluruh dunia bilang saya orang paling judes di dunia. Kan, tapi ternyata begitu diajak ngomong kan, diajak bicara, diajak bercanda, ternyata kok nyambung ya gitu. Biasanya orang-orang sangat tertipu tuh, sangat tertipu Pak sama penampakan pertama saya gitu dengan yang casing seperti ini. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga pertemanan. Ya saya juga sering kok ngelihat satu orang, ini orang galak banget, ini orang kayaknya nggak asik. Ternyata dia sahabat saya sekarang. Ya, oke, terus faktor terakhir kenapa kamu bisa
Dari bestie jadi kekasih adalah apa tuh? Dorongan orang-orang di sekitar agar kalian jadian saja. Banyak banget sih emang yang kayak gitu. Nanti saya ceritanya, nanti saya mau bicara dulu. Persahabatanmu dengan lawan jenis awalnya dianggap biasa oleh orang-orang di lingkungan kalian. Akan tetapi seiring langgengnya persahabatan tersebut dan status kamu sama dia sama-sama jomblo, pasti hampir semuanya mendadak jadi mak comblang. Kayaknya mereka nggak akan puas kalau belum melihat kamu dan dia bersanding di pelaminan. Tidak. Banyak sekali alasan yang mereka sampaikan. Lama-lama kamu terpengaruh. Udah lo sama dia aja, lo sama dia aja. Gitu kan lama-lama, oh iya kenapa nggak sama dia ya? Oh iya kenapa nggak sama dia ya daripada cari orang lain? Ya kan? Gitu. Terus ubah status dari sahabat menjadi kekasih itu, sahabat jadi kekasih atau dari bestie jadi kekasih, dari sahabat jadi cinta itu boleh-boleh saja. Dengan catatan kalian sama-sama belum punya pasangan. Lah iya dong, kalau salah satu udah punya pasangan, jangan pernah mencoba-coba ya ngambil kekasih orang. Kalau kalian bersahabat tapi sekarang salah satu atau dua-duanya telah berpasangan, arahkan sahabat agar lebih dekat ke pasanganmu. Benar, 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 benar. Betul sekali. Jadi tidak ada yang curiga, suami kamu nggak curiga sama dia, dan sahabat kamu pun makin nyaman melihat kamu sama pasangan kamu. Ya kan? Nih tips ya, tips untuk kamu yang punya bestie jadi kekasih, punya sahabat jadi cinta. Hindari pertemuan, apalagi pergi berdua saja dengan sahabat lawan jenis. Sadari bahwa situasi kalian tak sama lagi dengan dulu tanpa berarti persahabatan berakhir. Nah, itu dia tuh, hati-hati kalau kamu sudah menikah ya. Sahabat sih sahabat, tapi ada batasnya, dan batasnya itu nggak tipis tapi tebal sekali antara persahabatan dan pernikahan. Tapi benar sih yang dibilang di sini, di pojok-pojok ini, udah lo sama dia aja. Pernah lo saya dapat advice kayak gitu dari teman saya gitu ya. Karena dia tuh sering ngelihat saya sama sahabat saya ini curhat mulu. Ya namanya sahabat gimana? Curhat terus gitu kan. Terus ketika saya ada yang apa? Ada orang lain PDKT sama saya dan saya ternyata dikecewakan oleh orang itu, terus teman saya ini bilang, kenapa sih, udah deh, udah lupain aja semua itu, kenapa sih lu nggak sama dia aja pacarannya, dia kan udah baik banget sama lu, ngapain lu nggak sama dia aja, dia kayaknya juga udah perhatian banget sama lu, gitu katanya. Tapi ya gimana, dari sayanya sendiri sudah men-set, sudah settingan di otak saya itu dia adalah sahabat saya, ya udah nggak akan saya ganti statusnya. Lagian saya jauh lebih nyaman eh, apa namanya, ketika status kita adalah sahabat biasa daripada pasangan gitu. Tapi kalau kamu mau dari sahabat jadi cinta, boleh, nggak ada yang larang, saya nggak pernah larang-larang kok, tenang aja. Gak apa-apa ya. Oke, nih sudah 9 totalnya dari episode minggu lalu ya kan, sampai sekarang udah 9 yang saya cok-cok untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa giveaway-nya semingguan ini masih akan terus berlanjut, masih akan berlangsung. Ikuti semua persyaratannya yang tadi itu, yang 1, 2, 3. Ya, sampai 3 itu ya. Terus udah gitu, tunggu deh pengumumannya di episode 40 ya. Kapan? Nanti minggu depan, hari Senin, tanggal berapa tuh? Sekarang tanggal 22. Berarti 29 Juli 2024 ada pengumumannya, nanti saya taruh di sini siapa yang menerima ya, akan saya taruh akun Instagramnya di sini. Oke, mudah-mudahan kamu beruntung ya. Senang banget kalau beruntung akan dapat satu paket dari saya senilai berapa tuh? 300.000 rupiah. Amin, insya Allah kamu yang dapat ya. Oke, sekian dulu Nurina Tok Tok episode minggu ini. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa ikut persyaratan giveaway-nya dan tunggu
pengumumannya di episode 40. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.